Wanita ini terus memasukkan barang ke dalam troli belanjaannya. Saat tiba di kasir, total belanjaannya lebih dari $8.000. Tapi dengan percaya diri, ia mengeluarkan setumpuk kupon. Setiap kali kupon dipindai, total harganya terus turun. Pada akhirnya, bahkan toko itu harus mengembalikan $30 kepadanya. Ia memegang struk belanja itu dengan gembira. Para pelanggan di sekitarnya tertegun. Wanita ini dulunya adalah juara jalan cepat Olimpiade. Namun setelah pensiun, ia tidak punya penghasilan tetap. Jadi ia bergantung pada kupon untuk menghemat uang. Demi mengumpulkan lebih banyak kupon, ia membeli tumpukan surat kabar murah setiap hari, lalu memotong kupon satu persatu. Ia bahkan rela mengaduk-aduk tempat sampah hanya untuk mendapatkan satu pasta gigi. Hanya dalam beberapa bulan, rumahnya penuh sesak dengan barang-barang. Suatu hari, ia membuka sebungkus sereal untuk mencicipinya, tapi rasanya aneh. Setelah dicek, ternyata sereal itu sudah kedaluarsa. Ia langsung menyalakan komputernya dan mengajukan keluhan ke perusahaan. Tak disangka, sore itu juga ia menerima surat permintaan maaf dari merek tersebut. Di dalamnya ada voucher gratis. Ia segera pergi ke toko dan menukarkannya dengan camilan. Saat di kasir, pegawai toko memberitahunya bahwa merek-merek besar sering mengirimkan kupon sebagai cara untuk menghindari pemberitaan buruk. Mendengar itu, ia mendapat ide. Hari-hari berikutnya, ia mulai menulis surat keluhan ke berbagai merek besar. Dalam hitungan hari, ia menerima ratusan kupon. Temannya terkejut saat melihatnya. Ia berkata, jika kupon-kupon ini dijual separuh harga, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Tapi ratusan kupon saja belum cukup. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan sumbernya berasal dari sebuah perusahaan di Meksiko. Mereka langsung berkendara semalaman menuju perusahaan itu. Di sana, mereka mendekati sepasang karyawan muda. Mereka menunjukkan kupon-kupon itu dan menjelaskan rencana menghasilkan uang darinya, lalu berhasil membuat kesepakatan. Ternyata, perusahaan itu mencetak kupon dalam jumlah berlebih setiap harinya, dan biasanya kupon-kupon tak terpakai akan dimusnahkan. Tapi pria itu diam-diam mengambil sisanya, lalu menyuap sopir truk pengantar barang, yang kemudian menyerahkannya pada wanita tersebut. Jalan mereka menuju kekayaan pun resmi dimulai. Wanita itu membuat situs web penjualan kupon. Ia menjual kupon-kupon itu dengan harga setengahnya. Temannya mempromosikannya di platform video. Seiring bertambahnya pelanggan, semakin banyak orang yang mulai membeli. Pada saat yang sama, ribuan kupon mulai bermunculan di supermarket di seluruh negeri. Bahkan para kasir pun dibuat tercengang. Dalam hitungan hari saja, mereka sudah menghasilkan jutaan dolar. Suatu sore, mereka membeli 5 mobil Lamborghini sekaligus.